Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Pesugihan Celana Dalam Kuntilanak. Memiliki hidup nyaman dan mapan adalah impian setiap orang. Begitu juga dengan Basuki, tukang ojek yang ingin memiliki banyak harta untuk mempersunting gadis pujaan hatinya. Heni, putri sematawayang Pak Asmuni, juragan pisang berwajah garang yang ingin mempunyai menantu mapan. Hari itu, panas terik matahari terasa membakar kulit, serasa memecahkan kepala, menyurutkan langkah bagi mereka yang sedang mencari nafkah. Seperti halnya Basuki. Jika saja tidak sedang mengantar penumpang, dia akan memilih duduk di pangkalan ojek, menyedut rokok sambil memainkan game online-nya. Tidak jauh jarak menuju tempatnya mangkal untuk mencari penumpang yang ingin menggunakan jasa ojeknya, Basuki melewati pasar dan dia menghentikan sebentar motornya. Masya Allah cantiknya. Setiap hari selalu terlihat mempesona. Rambut hitam lurusnya, kulit putihnya, senyumnya. Waduh, pengen tak peluk di bawah selimut saja. Heni, anak juragan gedang. Cantiknya tidak kepalang, pengen ku bawa pulang. Kujadikan milikku seorang, kata Basuki dalam hati. Heni Puspitasari, gadis berusia 23 tahun, putri tunggal Pak Asmuni juragan pisang dan pemilik beberapa hektar tambak udang. Memiliki paras yang cantik serta kulit putih mulus, senyum menawan yang mampu membuat semua pria tertawan. Seperti biasa, Basuki memarkirkan motornya lalu berjalan ke kios pisang milik Pak Asmuni. Disitulah Heni berdiri dengan senyum manis yang tak pernah lelah dia sunggingkan untuk menyambut para pembeli. Mau cari apa, Mas? Tanya Heni ramah. Ya cari kamu, jawab Basuki menggoda. Heni pun tersipu malu. Suara deheman dari sudut ruangan membuat tubuh Basuki melonjak kaget. Spontan dia menolehkan kepalanya ke arah suara khas yang membuatnya kaget. Dilihatnya, tubuh tambun berkulit hitam bertelanjang dada memamerkan perut buncitnya, rebahan dengan mengenakan sarung kotak-kotak dan memegang sobekan kardus air mineral yang dia gerakkan buat kipas. Ada Pak Asmuni, sugeng enjing Pak. Basuki mengucapkan selamat pagi kepada Pak Asmuni dengan sopan sambil menundukkan sedikit tubuhnya. Pak Asmuni menyeringai seram, memamerkan barisan giginya yang putih dan tatapan mata tajam penuh kebencian, seperti seekor kingkong yang hendak meremas musuhnya. Golek gedang opo le? Dengan suara datar, Pak Asmuni bertanya, pisang apa yang Basuki cari? Pisang buat pakan burung, Pak, jawab Basuki dengan sopan. Memangnya kamu punya burung? Pak Asmuni memicingkan matanya. Ya punya dong Pak, lah ini? Jawab Basuki sambil memegang bagian yang menonjol di bawah perutnya. Mendadak Pak Asmuni tertawa lepas. Basuki cuma nyengir. Lah, kok burung yang itu? Mau dibuat apa? Aku sendiri sudah punya. Pak Asmuni bangun dari rebahannya. Dia duduk sambil terus mengipaskan sobekan kardus itu ke wajahnya. Kalau burung ini kan bisa buat mainan baru Heni Pak, saut Basuki sambil menahan tawa. Heni pun juga menahan tawanya mendengar guyonan Basuki. Kalau burung buat Heni itu cari yang banyak uangnya le. Heni itu kalau burung kere kayak punyamu itu, ya mana mau, ucap Pak Asmuni enteng diiringi gelak tawa. Ucapan itu seolah menampar Basuki yang tak memiliki banyak uang, hanya mengandalkan penghasilan dari tukang ojek.
dia mencukupi dirinya sendiri. Merantau dari kota asalnya, tinggal di rumah kontrakan kecil, berharap bisa menemukan kesuksesan, malah sekarang menjadi tukang ojek. "Mas Basuki, mau cari pisang apa?" tanya Heni membuyarkan lamunan Basuki. "Yang ini saja," tunjuk Basuki asal. Setelah membayar pisang yang dia beli, Basuki pergi dengan perasaan sedikit lega. Awalnya perasaannya merasa dongkol karena ucapan Pak Asmuni yang dianggapnya terlalu menghina dirinya. Namun setelah melihat senyum dari wanita yang lama jadi idamannya, Basuki lupa dengan sindiran yang menghinanya dari ayah Heni. Perlahan Basuki lajukan motornya meninggalkan pasar. Dengan membawa pisang yang dia beli, dia tidak langsung kembali ke pangkalan ojek, melainkan menuju ke sebuah rumah tua bekas gudang penyimpanan gabah yang sudah lama tidak dipakai. Tok tok tok. Perlahan dia ketok pintu yang terbuat dari kayu triplek yang kusennya hampir habis termakan rayap. "Assalamualaikum, Mbah." Setengah berteriak dia mengucapkan salam. Bukannya tidak sopan, tapi Basuki memang harus melakukan itu. Tidak ada sautan, namun seorang nenek tua membuka pintu. Derit bunyi pintu membuat Basuki sedikit khawatir jika saja bangunan tua yang terbuat dari kayu itu akan roboh. "Assalamualaikum, Mbah." Basuki kembali mengulangi dengan sedikit menaikkan intonasi suaranya. "Waalaikumsalam." "Oh, kamu toleh." "Injih, Mbah." Basuki sedikit membungkukkan badannya, meraih tangan Mbah lalu menciumnya. Basuki tidak mengurangi rasa hormatnya meskipun Mbah bukan keluarganya. "Ini saya bawa pisang buat sampean, Mbah." Basuki melanjutkan ucapannya dengan sedikit mengeraskan volume suaranya. "Pisang? Buat Mbah?" Nenek bertubuh bungkuk yang Basuki panggil Mbah itu bertanya memastikan sambil mengambil pisang yang Basuki beli di tempat ayahnya Heni. Basuki mengangguk. Raut bahagia terpancar di wajah keriput nenek. "Matur nuwun ya Le. Ya Allah, kamu baik banget," ucap Mbah sambil mengusap lengan Basuki karena tubuh bungkuknya tidak memungkinkan untuk meraih punggung Basuki. Basuki ikut senang melihat niat baiknya disambut dengan baik. Setiap hari dia selalu menyisihkan sedikit rezekinya untuk memberi sesuatu pada nenek tua itu, entah itu sebungkus nasi atau sesisir pisang. Mbah, wanita bertubuh bungkuk berusia renta itu bukan siapa-siapanya. 2 bulan yang lalu, Basuki menemukan nenek tua itu duduk sambil menangis menghibah meminta-minta di jalanan. Entah tersesat, tidak bisa pulang, atau memang nenek itu berprofesi sebagai seorang pengemis. Basuki merasa kasihan dan membawa nenek itu pulang. Basuki memanfaatkan gubuk tua bekas gudang penyimpanan gabah untuk dijadikan tempat tinggal nenek. Gubuk itu sudah lama tidak terpakai karena sang pemilik gubuk membangun gudang yang lebih besar. "Mbah, saya pamit ya." "Iya Le, yang hati-hati ya." "Wes, sampai istirahat, saya pamit dulu ya Mbah. Assalamualaikum," seru Basuki sambil mencium tangan Mbah. "Waalaikumsalam. Semoga kamu diberi kesehatan dan rezeki lancar," ucap Mbah sambil mengelus puncak kepala Basuki yang masih membungkuk. Doa itulah yang selalu Basuki aminkan meskipun dengan pekikan dalam hati. Malam semakin larut, namun mata Basuki masih tidak bisa dipejamkan. Dia masih teringat Heni, dan Basuki semakin terobsesi ingin memiliki primadona desa itu. Basuki mulai berpikir keras bagaimana cara mendapatkan gadis impiannya itu. Dia bisa gila jika membiarkan bayangan Heni hanya menari-nari di benaknya. Dia ingin wajah cantik bertubuh putih mulus itu menjadi miliknya, bukan hanya angan-angannya. Tiba-tiba, bayangan Pak Asmuni datang dalam khayalannya dengan berkacak pinggang dan wajah saram.
Satu tangannya memilin kumisnya, satunya lagi memetikkan jarinya tanpa suara. Begitu teringat wajah Pak Asmuni dan kata-katanya yang tidak enak didengar itu, Basuki langsung memikirkan satu hal, uang. Dia harus mendapatkan banyak uang untuk mendapatkan Heni. Gimana ya caranya biar cepat kaya? Kalau cuma jadi tukang ojek, kapan jadi sultan? Gumam Basuki sambil menyedot rokoknya. Jam digital di ponsel pintarnya menunjukkan angka 22.241. Hampir jam 11 malam. Basuki masih saja belum ngantuk. Dia mengotak-ngatik ponselnya, iseng-iseng dia ketik di pencarian cara cepat kaya. Beberapa jawaban muncul di ponselnya, mulai dari investasi sampai pesugihan tanpa tumbal. Pesugihan tanpa tumbal? Tulisan itu menarik perhatian Basuki. Karena penasaran, dia klik untuk informasi selengkapnya. Tertera beberapa nomor yang bisa dihubungi untuk dijadikan guru spiritual. Waduh, ini kok pakai jasa? Kalau pakai jasa pasti ujung-ujungnya juga uang, pikir Basuki. Uang belum dapat, malah nanti disuruh bayar ini itu. Dapat dari mana dia uang untuk membayar guru spiritual? Memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang membuat Basuki pusing. Setelah rokok yang dia hisap habis, dia memutuskan untuk tidur, berhenti berkhayal menjadi orang kaya. Harus berusaha dan terus berusaha menjadi orang kaya untuk mendapatkan Heni. Malam semakin larut, semakin mencekam. Bunyi hewan malam saling bersaut-sautan. Bunyi suara kodok seolah bersorak senang dan meminta hujan turun kembali. Seolah-olah menjadi musik alam yang memecah kesunyian. Basuki masih mengantarkan penumpang meskipun matanya sudah terasa berat. Sesekali Basuki mengalihkan kantuknya untuk menyedot rokok yang dia cepit dengan dua jarinya. Mengusir rasa dingin yang mulai menyerang tubuhnya dengan mengeratkan jaket jin yang sudah lusuh karena jarang dia cuci. Apa masih jauh, Mbak? Perasaan kita muter di tempat yang sama ya, Mbak? Mbak nggak lupa jalan pulang kan? Tanya Basuki sambil mengedarkan pandangannya karena dia merasa melewati tempat yang sama. Wanita berambut panjang mengenakan dress berwarna putih yang menjadi penumpang Basuki malam itu hanya diam. Hampir 1 jam dia duduk di boncengan Basuki. Selama perjalanan, wanita itu hanya diam dan berinteraksi dengan menggunakan telunjuknya untuk menunjuk arah. Loh, kan itu rumah besar, gumam Basuki dalam hati. Sekali lagi wanita itu menunjukkan arah jalan dengan telunjuknya. Basuki mengedarkan pandangan, memastikan jika apa yang dia rasakan tidak salah. Dan benar saja, dari tadi dia hanya mengutari tempat yang sama. 2 kali tepukan di pundak membuat Basuki menghentikan laju motornya, tepat di depan rumah besar itu. Di sini, Mbak. Tak ada jawaban. Rumahnya di sini, Mbak. Ulang Basuki karena pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban. Tetap tidak ada suara yang menjawab pertanyaannya. Basuki menoleh dan mendapati penumpang itu sudah tidak ada di belakangnya. Oh alah, tibanya nggak bisa bayar, makanya dari tadi ngajak muter-muter terus, gumam Basuki. Dia tersenyum pahit. Basuki sudah biasa dengan penumpang yang hanya numpang saja, bermacam alasan mereka berikan dan nantinya hanya mengucapkan terima kasih sebagai ongkosnya. Namun baru kali ini penumpangnya kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia lempar pandangannya ke arah rumah besar bergaya klasik yang tampak suram karena minimnya penerangan. Tak ada siapapun, sepi. Rumah itu nampak sepi. Lalu kemana wanita yang menjadi penumpangnya pergi? Secepat itukah dia menghilang dan masuk ke dalam rumah itu? Karena selain rumah besar itu tidak ada rumah atau bangunan lain di sekitarnya. Yang ada hanya sawah dan semak-semak yang ditumbuhi pohon pisang dan asem. Bulu kuduknya meremang. Jangan bilang kalau wanita tadi itu makhluk halus. Tanpa pikir panjang, Basuki menarik gasnya. Selain merinding membayangkan kalau barusan membonceng makhluk halus, Basuki sedang menahan hasratnya ingin pergi ke kamar mandi.
Hawa dingin dan rasa takut membuatnya kebelet. Buk! Baru beberapa meter, Basuki tancap gas. Terpaksa dia hentikan karena ingin memastikan suara apa di belakangnya. Sesuatu terjatuh dari belakang boncengannya. Ternyata itu kantong plastik berwarna hitam. Apa itu? Diambil apa tidak ya? Sedikit ragu, Basuki memundurkan motornya, menundukkan badan, mengambil kresek berwarna hitam itu. Dia berusaha menerka isinya dengan meremas-remas. Woi, Basuki, kamu ngapain di situ? Cari pesugihan ya? Teriak Rozak dari kejauhan. Mendengar teriakan temannya yang tiba-tiba datang itu, Basuki mengurungkan niatnya membuang kantong plastik tersebut. Dengan cepat dia letakkan di cantolan motornya. Dia tidak rela jika nanti Rozak yang memungutnya dan ternyata isinya uang. Cari nomor togel, jawab Basuki disertai tawa. Dan tanpa menunggu Rozak menyauti ucapannya, Basuki pun tancap gas. Keesokan paginya, hujan turun gerimis. Di warung yang sama seperti biasa, Basuki dan para sopir ojek yang lain menunggu penumpang sambil menikmati secangkir kopi. Gorengan hangat atau beberapa roti bungkus seribuan tersuguh di depan mereka, mengganjal perut sebelum berangkat mencari nafkah mengantarkan penumpang. Jam di dinding warung masih menunjukkan pukul 5:30. Pasar sudah nampak ramai, pengunjung ataupun pedagang sudah mulai memadati pasar. Gimana Basuki? Sudah dapat nomor togelnya? Rozak yang baru datang menyapa Basuki. Dia bertanya ke Basuki, apa sudah menemukan nomor togel? Bu, kopi susu nggih? Sambungnya lagi, memesan minum sebelum duduk di bangku panjang seberang Basuki. Nomor togel? Basuki mengulang pertanyaan Rozak, berusaha mengingat apa yang dia katakan pada Rozak sampai teman satu profesinya itu bertanya demikian. Lah, semalam kan kamu sendiri yang bilang kalau lagi nyari nomor togel. Rozak bertanya dengan nada heran. Basuki pun tertawa lepas, tak disangka guyonannya semalam dianggap Rozak serius. Kemarin aku bercanda, Zak. Wong tadi malam aku... Lah terus ngapain malam-malam nongkrong di kuburan? Rozak memotong ucapan Basuki yang berusaha mengelak ucapannya. Sontak mata Basuki terbelalak. Pisang goreng yang baru dia gigit meluncur ke kerongkongan tanpa dikunyah. Basuki pun langsung melotot dan tak bisa bernapas. Pak Tukijan memberikan tepukan keras dengan satu tangannya di punggung Basuki. Potongan pisang goreng yang masih utuh keluar dari mulut Basuki. Setelah itu, baru Pak Tukijan sodorkan gelas air putih dan Basuki langsung meneguknya tanpa sungkan. Kamu gak apa-apa kan, Bas? Tanya Pak Tukijan memastikan keadaan Basuki. Basuki hanya mengangguk. Dia tampak masih syok, tertegun seperti berpikir kapan dia cangkruk di kuburan seperti yang diucapkan Rozak. Hujan mulai turun deras seiring dengan rasa bingung yang dialami Basuki. Kamu kalau ngomong jangan ngawur, Sak. Jangan nuduh sembarangan, sentak Basuki. Aku gak pernah nongkrong di kuburan apalagi buat nyari nomor togel. Basuki menjawab pertanyaan Rozak dengan pertanyaan yang tegas. Lah, semalam itu apa? Rozak gak mau kalah. Dia tinggikan suaranya, beradu dengan suara hujan yang semakin deras. Duduk di atas motor sambil menghisap rokok di bawah pohon beringin gede tengah kuburan. Rozak tak mau kalah. Dia pun bicara lebih tegas dari Basuki. Tadi malam aku mengantar penumpang, Zak. Waktu kamu sapa itu, aku baru nurunin penumpang. Basuki mulai menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Penumpang? Penumpang yang mana? Rozak heran. Ya beneran, penumpang cewek cantik turun dari rumah besar itu loh. Basuki masih bersikeras kalau semalam dia tidak nongkrong di kuburan. Rumah besar? Sebentar. Rumah besar yang mana? Rumah Pak Asmuni? Tanya Pak Tukijan yang membuat Basuki diam berpikir lagi. Benar juga ya,
Di kampung ini tidak ada rumah besar selain rumahnya Heni, pujaan hatinya. Berarti semalam siapa yang diantar? Aku itu semalam ngantar penumpang lewat kuburan. Waktu berangkat, kamu sudah nongkrong sambil merokok di atas motormu di bawah pohon besar di tengah kuburan itu. Pas aku balik pulang, kamu masih nongkrong di tempat yang sama, tidak bergerak. Makanya aku sapa, kamu malah kabur. Rozak panjang lebar menceritakan semua pengalamannya tadi malam. Tidak ada lagi pembelaan dari Basuki dengan cerita Rozak. Basuki tertegun menyadari bahwa semalam dia telah membonceng makhluk gaib yang berwujud wanita cantik. Katanya nih mas, kalau habis lihat makhluk halus, hidupnya bakal semakin enak. Celetuk ibu pemilik warung. Amin mak, Basuki cepat menjawab doa ibu pemilik warung. Kali ini ucapan ibu pemilik warung menjadi alasannya untuk tetap duduk. Pikirannya kembali dibuai dengan angan tentang bagaimana menjadi cepat kaya supaya bisa mempersunting Heni. Tiba-tiba Basuki teringat dengan kantong plastik yang dia temukan semalam. Dia belum melihat isinya. Jangan-jangan isinya uang 1 kantong plastik. Wajah Basuki langsung berbinar membayangkan isi kantong plastik tersebut. Dia beranjak berdiri dari duduknya dan bergegas pulang untuk memastikan apa isi dari kantong plastik tersebut. Basuki sudah berada di rumahnya dan sedang mencari-cari kantong plastik yang semalam dibawanya pulang. Dia lupa menaruh benda itu di mana. Di atas lemari sudah dilihat, di dalamnya pun sudah dia obrak-abrik. Di dapur, kamar mandi, bufet, di kolong meja tidak juga ditemukan. Kemana aku harus mencari? Kata Basuki dalam hati. Baru semalam saja sudah lupa. Dengan kesal, dia masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tunggu, gumam Basuki dalam hati. Pria itu mendengar suara gesekan plastik di bawah bantalnya. Basuki segera mengangkat bantalnya dan benar, kantung plastik itu ada di sana. Yaelah, di sini rupanya, ucap Basuki dengan mata berbinar. Basuki berhasil menemukan apa yang dia cari. Sudah tidak sabar rasanya dia ingin mengetahui isi kantong itu. Bergegas dan penuh dengan pengharapan, dia membuka kantong plastik tersebut. Uang ini, pasti ini isinya uang 1 gepok. Loh, Basuki terkejut ketika melihat isi dari kantong tersebut. Bukan sesuatu yang dia inginkan, bahkan isinya sangat menjijikkan. Dengan kesal, dia lempar kantong plastik berwarna hitam itu beserta isinya ke sembarang arah. Aku pikir isinya uang, lah kok ternyata isinya cuma celana dalam kumuh. Basuki mengumpat dengan penuh emosi. Sepertinya dia sedang dikerjai oleh makhluk tak kasat mata yang kemarin diantarnya pulang. Atau mungkin ada orang kurang ajar yang sengaja melemparnya dengan benda tersebut. Basuki berusaha menerka-nerka apa yang terjadi pada dirinya. Kembali dia mengamati benda menjijikkan tersebut. Celana dalam wanita berwarna putih kecoklatan yang hampir kehitaman karena lusuh dan kotor. Karena bau yang menyengat dan membuatnya mual, Basuki kembali masukkan celana dalam itu ke dalam kantong plastik. Sungguh ajaib, mendadak aroma tidak sedap itu hilang. Tidak ada sedikit pun sisa bau di kamarnya. Basuki lempar barang tidak berguna itu ke tempat sampah di pojokan kamarnya. Pupus sudah niatnya mempersunting Heni, gadis pujaan hatinya. Basuki mengenakan jaket jinnya, tak lupa ia menyaut kantong plastik warna hitam berisi celana dalam wanita. Basuki tidak ingin menyimpan sampah itu terlalu lama. Mengendari motornya menuju pangkalan ojek, Basuki melewati tempat pembuangan sampah. Dia hentikan motornya dengan tetap duduk di atas motornya. Sekuat tenaga, Basuki melempar kantong plastik berisi celana dalam kumal itu. Setelah kantong itu berhasil mendarat di tempat pembuangan sampah, Basuki kembali melanjutkan perjalanannya. Dia lajukan motornya dengan kecepatan sedang. Pluk, suara benda terjatuh dari arah belakang motornya. Basuki menoleh, matanya langsung tertuju pada benda di bawah ban motornya.
kerasak hitam lagi. Sebuah kantong plastik hitam jatuh di tempat yang sama lagi. Basuki enggan mengut benda itu. Dia masih trauma dengan isi dari kantong plastik hitam yang semalam dia temukan. Namun, karena penasaran, dia turun dari motornya dan mengambil kantong plastik itu. Kali ini Basuki tidak membawa kantong plastik itu pulang, tapi langsung membuka di tempat. Baru membuka kantong plastik itu, bau menyengat yang sama sudah tercium. Tanpa melihat isinya, dengan penuh emosi, Basuki melempar benda itu jauh-jauh. Isinya celana dalam itu lagi. Sekali lagi Basuki mengumpat. Dia edarkan pandangan, bahkan melongok ke arah belakang pohon besar. Siapa tahu orang yang sengaja berniat mempermainkannya masih ada di sana. Ternyata tidak ada siapapun di sekitarnya. Akhirnya dengan kesal, Basuki pulang ke kontrakannya. Saat sudah mengunci pintu rumah dan hendak menancapkan kunci di motornya, Basuki dibuat terkejut lagi oleh benda yang sudah menggantung di stang motornya. Benda yang sudah tidak asing baginya. Waduh, kresek ini lagi, ucapnya kesal. Ya, sebuah kantung plastik warna hitam sudah berada di depan matanya lagi. Dengan kasar, Basuki langsung mengambil plastik tersebut dan membuangnya ke tempat sampah depan rumahnya. Dia merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebungkus korek kayu. Basuki berniat untuk membakar bungkusan itu agar tidak kembali lagi. Tiba-tiba terdengar suara guruh dari langit membuat Basuki menghentikan kegiatannya. Basuki lantas melihat ke langit yang sudah mulai gelap. Sepertinya akan turun hujan. Basuki lupa dengan tujuan awalnya. Kembali Basuki masuk ke dalam rumah. Loh, katanya terkejut. Dia kucek matanya berkali-kali, kemudian mempertajam indera penglihatannya. Benar, dia tidak salah lihat. Sesuatu yang dia benci sudah tergeletak di atas meja. Bungkusan hitam yang sudah tidak asing lagi. Saat memasuki rumah, dia tidak melihat apapun di atas meja. Kenapa sekarang tiba-tiba ada? Kini bertambah kesalah hati Basuki. Dia ambil kantong kresek, kemudian membawanya keluar dan membuangnya ke jalanan tanpa melihat isinya. Sudah pasti sangat bosan jika harus mengalami kejadian yang sama setiap harinya. Setelah dilemparnya jauh-jauh ke jalanan, Basuki kembali masuk ke rumah dan menutup pintu. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Bungkusan kresek hitam itu sudah tergeletak kembali di atas meja dengan manis. Seakan benda bertuah tidak bisa dihilangkan dan selalu kembali kepada pemiliknya. Ya ampun, aku sudah capek ngurus hidupku, malah sekarang ditambah ngurus ginian yang gak bisa hilang, kata Basuki yang sudah jengah. Akhirnya Basuki menyerah dengan benda tersebut. Dibiarkannya bungkusan itu di atas meja dan berlalu masuk kamar. Keesokan harinya, kembali Basuki berkunjung ke rumahnya Simbah. Kamu sebentar lagi akan kaya, Le. Kamu akan disegani banyak orang, ucap Simbah pada suatu pagi. Hari yang cerah untuk duduk bersantai di gubuk tengah sawah. Ini semua akan jadi punya kamu, Le, kata Simbah lagi dengan menunjuk semua petak sawah di sekeliling mereka. Sedangkan Gunawan hanya diam di samping Mbah yang terus mengatakan dirinya kalau sebentar lagi akan segera kaya raya. Seseorang akan datang merubah nasibmu. Dia yang akan membantumu mendapatkan segalanya yang kamu inginkan. Nenek yang sudah tua renta itu mengulangi kalimatnya lagi. Sebenarnya, Basuki masih tidak percaya jika sawah belasan petak di hadapannya akan menjadi miliknya. Pandangannya kembali melihat ke sekeliling. Jika benar apa yang dikatakan oleh wanita tua yang duduk di sampingnya ini, bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi menantu yang diidamkan oleh Pak Asmuni. Di malam harinya, tiba-tiba terdengar tawa seorang wanita yang sangat menyeramkan.
Basuki sangat terkejut dan tubuhnya meremang seketika. Dia edarkan pandangan ke segala arah, mencari si pemilik suara yang dia sendiri sudah tahu tawa itu pasti milik makhluk tak kasat mata. Tawa itu terdengar lagi, semakin membuat Basuki merinding karena takut. Bayangan wajah yang membusuk dengan rambut tergerai kusut membuatnya semakin takut. Jangan takut, aku di sini. Ucap si pemilik tawa yang sudah duduk di atas lemari milik Basuki. Spontan tubuh pria dewasa itu kaku tak bisa digerakkan saat melihat sosok hantu wanita di atas lemari pakaiannya. Jantungnya berdetak cepat dan matanya tak mau berkedip, terus menatap sosok yang kini sedang tertawa sambil memilin ujung rambutnya. "Jangan takut, wahai manusia," kata hantu itu sekali lagi. "Pergi," kata pertama yang bisa keluar dari mulut Basuki hanyalah kata-kata itu, meski dengan suara yang bergetar. "Kamu yang memanggil aku, kenapa sekarang suruh aku pergi?" Hantu wanita itu terbang mendekati Basuki. "Pergi sana, jangan ganggu aku." Basuki semakin ketakutan. Tangannya langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan meringkuk di dalamnya. Keringat dingin sebesar jagung mulai mengalir dari dahinya. Bukan sekali dia melihat hantu, tapi itu tidak disengaja dan hanya sepintas, kemudian menghilang. Namun kali ini hantu itu sengaja mengganggunya. Hantu wanita itu menarik selimut Basuki dan melemparnya ke lantai. Terlihatlah Basuki dengan posisi meringkuk seperti bersujud sambil menggenggam celana dalam kumal. Dia tidak mau menoleh sekalipun pada hantu itu. Kamu mau bersembunyi di bawah selimut atau di lubang semut sekalipun. Kalau aku nggak mau pergi ya aku akan tetap di sini. "Pergi sana, dasar setan, aku nggak mau lihat wajah burukmu," kata Basuki ketakutan. "Aku tidak merasa mengganggu kamu, kenapa kamu muncul?" bentak Basuki. Hei, kamu yang memanggil aku, jawab hantu berwujud wanita tersebut. "Kamu itu mengelus-ngelus celana dalamku, makanya aku datang," kata hantu itu tak mau kalah. "Hah? Apa?" Basuki dibuat terkejut dengan ucapan si hantu wanita. "Kenapa malah kaget begitu? Lihat itu yang di tanganmu, itu punya aku," ucap si hantu yang lagi-lagi membuat Basuki terkejut. Tersadar, Basuki langsung melempar benda berbau menyengat itu ke lantai. Tidak habis pikir jika dirinya benar-benar mau memegang celana dalam itu, bahkan mengelusnya. "Mengapa kamu suruh celana dalammu itu buat mengikuti aku? Kamu sengaja ya?" tanya Basuki geram saat mengingat sudah banyak cara dia gunakan untuk membuang benda itu. Namun terus saja celana dalam itu mengikutinya. Hantu wanita itu mengangguk. "Iya, aku memang sengaja. Aku kan mau membantumu mewujudkan semua keinginanmu." Hantu yang tidak terlihat kakinya itu seakan berjalan mengambang dan duduk di ujung tempat tidur Basuki. "Loh, memangnya kamu bisa?" tanya Basuki seolah merendahkan kemampuan hantu tersebut. "Ya bisa, kamu mau apa dariku? Harta, tahta, cinta, semua aku berikan. Asal apa?" tanya Basuki penasaran. "Pasti kamu mau minta aku mencarikan tumbal kan? Membunuh manusia agar keinginanku tercapai? Kamu pasti mau menawarkan pesugihan," sela Basuki. Tidak, aku tidak mau. Tuhanku melarang hambanya bersekutu dengan setan," tambah Basuki. Kata terakhir Basuki ucapkan dengan penuh penekanan. Meski jalan yang dia tempuh buntu, sebisa mungkin Basuki akan berusaha mengingat siapa yang memberi rezeki sebenarnya. Hantu pucat itu terlihat menahan tawanya. bisa dibilang ini model pesugihan, tapi aku nggak butuh nyawa manusia, apalagi lihat darah manusia. Aku bukan tipe hantu yang mengerikan seperti itu." "Lah, terus kamu mau imbalan apa?" tanya Basuki yang mulai penasaran. Baru kali ini dia tahu ada pesugihan tanpa menumbalkan nyawa.
Gampang saja, aku mau itu. kata hantu wanita itu sambil menunjuk bagian pangkal paha milik Basuki dengan matanya. Mata Basuki mengikuti ke arah mana hantu itu menunjuk. Saat tahu yang dimaksud oleh hantu itu, Basuki langsung menutupi area itu dengan kedua tangannya. Walah, ngawur saja kamu minta burungku. Kamu mau aku kawinin? Jangan asal kamu ya. Hantu itu tertawa cekikikan. Pergi kamu, jangan balik lagi. Hantu pucat itu bangun dan masih tertawa. Kamu pikirkan lagi, aku tidak mau dikawin sama kamu. Aku cuma mau sesuatu dari itu. Setelah itu, si hantu wanita pucat itu menghilang begitu saja, meninggalkan celana dalam yang berada di tempatnya duduk barusan. Basuki yang masih merasa jijik benda itu langsung membuangnya keluar rumah. Edian, demit mesum. Basuki kembali masuk dan menutup pintu dengan keras. Demit zaman sekarang ada-ada saja, gak suka nyawa malah minta burung. Mana mungkin aku beri, ini kan buat Dik Heni seorang, katanya sambil mengelus miliknya sendiri. Basuki mulai berpikir 2 kali untuk melakukan perjanjian dengan makhluk astral berwajah pucat tadi malam. Basuki masih ragu untuk setuju. Baiklah, apa omongan demit sepertimu bisa dipercaya? Basuki mendongani kepalanya ke atas lemari. Apapun yang kamu mau bakal terwujud. Setan pucat itu memperlihatkan dirinya dengan tersenyum lebar. Benarkah? Lagi-lagi Basuki ragu. Dia bukan meragukan keahlian makhluk astral itu, tapi dia ragu pada dirinya sendiri. Sungguh ini sangat bertentangan dengan prinsipnya dan sangat tidak diperbolehkan agamanya. Bisa dibuktikan. Aku bakal kasih kamu promosi sebagai tanda jadi. Bagaimana? Tapi aman tidak? Kata Basuki masih ragu. Sudahlah, kamu tenang saja. Aman saja. Kenalkan, namaku Centil. Dia ulurkan tangannya ke arah Basuki. Perlu kamu ketahui Basuki, mulai malam ini sampai 3 hari ke depan, kamu bakal tak bikin sibuk. Kamu bakal aku bikin laris, rame penumpang. Kata Centil bersemangat. Kalau berhasil dan ada perubahan, kamu harus memberi hadiah buatku. Kata Centil sambil memainkan rambutnya sendiri. Inilah yang ditakutkan Basuki. Imbalan yang diminta para makhluk tak kasat mata, biasanya nyawa atau darah. Kamu minta apa sebagai hadiah? Tanya Basuki kepada hantu pucat itu. Centil tidak menjawab dengan suaranya. Lagi-lagi dia menatap nakal sambil menggigit bibirnya ke arah bawah perut Basuki. Lagi-lagi Centil melakukan hal yang membuat Basuki bergidik ngeri. Membayangkan apa yang diinginkan si Centil pada batang kekar bertelur kembar miliknya nanti sebagai imbalan. Sontak, hantu berwajah pucat itu menghilang seiring suara tawa yang memekakkan telinga. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.